No sleep, no sleeping. Open your notes, listen very well. Can we start? Dah, mulai Ustaz. Kaibatul labi man yatakallam ayastari. Baik, nabda'u wahidun isnani salasa. Dalam tusallu aduha arba'a raka'atin awalan. Ayat man yatalabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillanih. Allah, puja dan puji tak henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa disampaikan buat Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini merupakan majelis kedua dalam pembahasan sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang urgensi pentingnya belajar sirah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq was-sadad wal-hidayah wal-ma'unah, dan meminta hidayah, petunjuk, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas tentang nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara antum yang hafal nasab Nabi sampai ke kakeknya yang ke-10? Siapa yang tahu? Belum ada yang tahu. Sampai Hashim. Hashim kakek Nabi kita yang kedua. Nah, ayah dari Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akramu khalqillah wa afdalu rusulihi. Dia adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak, dan dia adalah rasul yang paling afdal. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam adalah namanya Muhammad bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas
bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan sepakat para ulama nasab Nabi dari Abdullah sampai ke Adnan tadi itu adalah nasab yang disepakati. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Namun nasab dari Adnan sampai ke Ismail alaihi salam maka terjadi perselisihan. Berapa orang antara Adnan dengan Ismail? Ada yang mengatakan 40 orang dan ada yang mengatakan cuma 7 orang. Nah, intinya bahwasanya nasab Nabi kita itu bisa kita katakan terbagi kepada 2 bagian. Ada nasab yang disepakati dan ada nasab yang diperselisihkan. Nasab yang disepakati dari Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Adnan. Namun dari Adnan sampai kepada Ismail alaihi salam itu diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi dari Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu juga diperselisihkan. Ada riwayatnya namun hadisnya sangat lemah sekali. Nah, siapa yang bisa mengulang? Siapa yang mencatat tadi? Nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Murrah bin Ka'ab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Fihr bin Malik. Nah, ini kakek Nabi yang ke-10, Fihr bin Malik. Dan Fihr bin Malik lah yang digelari dengan Quraisy menurut kebanyakan para ulama. Jadi nama Quraisy itu adalah gelar dari Fihr bin Malik. Keturunan Fihr bin Malik disebut dengan suku Quraisy. Fihr bin Malik kakek Nabi yang ke-10. Kakek Nabi yang ke-10. Fihr bin Malik, Muhammad bin Abdullah. Kita ulang sama-sama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Fihr bin Malik bin Fihr bin Malik. Kalau kita sambung lagi, ya bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Dan itu yang disepakati. Ustaz harap antum bisa menghafalnya minimal sampai Fihr bin Malik, biar kita tahu suku Quraisy itu siapa. Dan kakek-kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang keturunan Quraisy ini semuanya adalah orang-orang yang hebat, memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa, memiliki sifat karim, sifat jawad, sifat mulia,
sifat senang berbagi, sifat pemurah, ringan hati, tawadu, namun pemberani, jujur, dan sifat-sifat mulia lainnya. Adapun ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah, siapa nama ibunda Nabi kita? Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Abdul Manaf yang ada di sini bukan Abdul Manaf yang ada di silsilah nasab Nabi. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Maka bertemulah nasab ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan nasab ibunda beliau di Kilab, di Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Kakek Nabi yang keberapa tu Kilab? Kakek Nabi yang kelima. Kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Iya kan? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kakek Nabi yang kelima. Dan nama asli dari Kilab ini adalah Hakim. Kilab itu adalah gelar. Nama aslinya adalah Hakim. Namun karena hobinya berburu, saking seringnya dia berburu, dan dia berburu dengan anjing. Kilab itu jamak dari kalb. Apa arti kalb? Hakim ini berburu dengan mempergunakan anjing, maka dijulukilah dia dengan Kilab. Bukan nama asli. Masa nama asli orang anjing-anjing kan begitu. Banyak kalbnya Kilab. Namun itu adalah gelar karena saking hobinya berburu dengan anjing. Nah itu ayah Nabi Abdullah dan ibunda Nabi kita Aminah. Dan suku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan suku Quraisy. Dan sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, Quraisy adalah nama lain atau gelar dari Fihr bin Malik, kakek Nabi yang ke-10. Keturunan Fihr bin Malik memiliki jiwa kesatria, sifat-sifat pemberani, sifat jujur, sifat dermawan, dan sifat-sifat mulia lainnya. Namun di antara mereka yang paling terkenal itu adalah yang pertama Qusay bin Kilab. Kemudian yang kedua Hashim bin Abdi Manaf, dan yang ketiga adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Tiga orang ini dari keturunan Quraisy, dari keturunan Fihr bin Malik, lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Kita berbicara tentang Qusay bin Kilab adalah orang pertama dari keturunan Quraisy yang menguasai kota Mekah. Dan dia yang pertama kali
memprakarsai agar orang-orang dari suku Quraisy tinggal semuanya di kota Mekah. Sebelumnya orang-orang Quraisy itu tinggal berpencar di Jazirah Arab. Dan sebelumnya Mekah itu dipimpin oleh Bani Khuza'ah namanya. Bani apa namanya? Khuza'ah. Dan di zaman Bani Khuza'ah inilah orang-orang Arab menyembah berhala. Awalnya Mekah ini dipimpin oleh Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian berganti generasi, kemudian dipimpinlah oleh anak cucu Nabi Ismail dari suku Arab tentunya, dari suku Arab. Kemudian makin jauh mereka dari masa Ismail alaihissalam. Nanti di antara keturunan Ismail bin Ibrahim ada yang namanya Khuza'ah. Mereka akhirnya yang menguasai Ka'bah, yang menguasai Masjidil Haram. Kunci Ka'bah dipegang oleh mereka. Dan di zaman Khuza'ah juga, ketika mereka dipimpin oleh salah seorang yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Orang-orang Arab mulai menyembah berhala. Ketika itu Amru bin Luhai pergi ke daerah Syam. Syam itu daerah mana dia? Palestina. Bagus. Nah, itu adalah Syam. Syam itu meliputi kalau sekarang negaranya Palestina, Lebanon, kemudian di apa lagi? Urdun dan Suriah. Palestina, Lebanon, Libanon, kemudian Urdun, Yordania dan Suriah. Nah, 4 negara ini dulu namanya adalah Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi daerah Syam. Allahumma barik lana fi Syamina, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di daerah Syam kami. Dan itu bukan, dan Syam di sini bukan hanya Suriah, bukan hanya Damaskus. Bahkan dahulu pusat Syam itu adalah Palestina, adalah Al-Quds, yang sekarang dijajah, dikuasai oleh Zionis, oleh Yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka di sana. Nah, para thalabah rahimakumullah, Amr bin Luhai pergi ke daerah Syam. Dan dia melihat orang-orang Syam menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada mereka, "Ini apa yang kalian sembah?" Katanya, "Ini adalah Tuhan kami. Ini adalah sesembahan yang kami meminta kepada. Apabila kami mendapati musim kemarau yang panjang, tidak turun-turun hujan, maka kami minta kepadanya agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Apabila ada di antara keluarga kami yang sakit, maka kami berdoa kepadanya agar disembuhkan. Dia pun menyembuhkan yang sakit tersebut." Lalu Amr bin Luhai berkata kepada mereka, "Tolong berikan aku satu, agar aku bawa ke daerah Arab dan orang-orang Arab akan menyembah ini." Maka diberikan dia oleh orang Syam patung berhala, dibawa ke daerah Arab.
dan dia pemimpin dari Bani Khuza'ah yang waktu itu memimpin kota Mekah. Maka ditancapkannya, ditegakkannya patung itu di dekat Ka'bah, dan dia memerintahkan orang-orang pengikutnya dari Bani Khuza'ah dan Arab yang lain untuk menyembah patung tersebut. Sementara dia adalah pemimpin yang ditaati, pemimpin yang didengar perkataannya, yang dijalankan apa yang dia katakan. Mulailah orang-orang menyembah berhala. Dan ini awal masuknya kemusyrikan ke bangsa Arab. Sebelumnya mereka berada di atas agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Ibrahim alaihissalam, di atas agama yang lurus. Dan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai berputar-putar di neraka, disiksa sampai dia akhirnya berputar-putar dan terburai, keluar berserakan ususnya ketika dia berputar-putar tersebut. Dan setiap ada orang yang menyembah berhala dari keturunan Arab, dari bangsa Arab, maka Amr bin Luhai menerima transfer dosanya, karena dia yang memprakarsai dosa jariah namanya, bukan pahala jariah yang dia dapatkan, dosa jariah. Maka kalau ada antum di antara antum melakukan suatu perbuatan dosa di sekolah ini, abang-abang kelas umpamanya yang kelas 3 atau yang kelas 2, lalu ditiru, dicontoh oleh adik-adiknya, dicontoh oleh yang lain, maka antum mendapatkan transfer dosa karena antum memprakarsainya. Maka bahaya Amr bin Luhai mendapatkan itu. Nah, singkat cerita para thalabah rahimakumullah, di zaman Qusay menikahi salah seorang anak dari pimpinan Bani Khuza'ah. Qusay siapa tadi? Qusay itu kakek Nabi yang keempat, Qusay bin Kilab. Nah, Qusay menikahi menikahi anak dari pemimpin dari Bani Khuza'ah. Dan ternyata ada cekcok, timbul perselisihan. Akhirnya Qusay mengajak suku-suku Arab yang lain untuk berperang melawan Khuza'ah. Akhirnya mereka menyetujui, kemudian dikudetalah Khuza'ah, diperangi dan mereka kalah dan diusir dari kota Mekah. Sejak saat itu Qusay bin Kilab mengajak semua orang dari keturunan Quraisy, dari keturunan Fihr bin Malik untuk tinggal di Mekah. Pokoknya ini Mekah, maka nggak boleh ada yang tinggal di Jeddah lagi, nggak boleh ada yang tinggal di Taif atau yang tinggal di daerah-daerah lainnya. Di mana orang Quraisy tinggal, asal dia keturunan Quraisy, keturunan Fihr bin Malik, tinggal nih di Mekah. Setelah Qusay bin Kilab bisa mengalahkan Khuza'ah, kemudian dia yang memimpin kota Mekah. Kemudian Qusay bin Kilab juga yang memprakarsai as-siqayah war rifadah. As-siqayah ini adalah memberi minum jamaah haji. Dan ibadah haji telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang menziarahi Baitullah, mereka tawaf di Baitullah. Nah, ini setelah ada. Qusay bin Kilab memprakarsai, kita jamu mereka ini. Dan dia adalah orang yang sangat dermawan. Dari kantongnya keluar uang untuk memberi minum gratis jamaah haji. Dan ketika itu sumur Zam-Zam
Sumur Zam-Zam waktu itu jadi bukan dikasih air Zam-Zam, enggak. Karena apa? Karena setelah Nabi Ismail alaihi salam orang-orang melakukan perbuatan dosa di Ka'bah, melakukan perbuatan dosa di Masjidil Haram, akhirnya Allah marah. Allah timbun sumur Zam-Zam, akhirnya mereka tidak menemukan ini. Tanpa dipungut biaya. Orang yang sangat dermawan. Dan perkataannya didengar oleh kaumnya. Dan bendera perang ada di tangannya. Ketika Qusay mengatakan kita perang melawan suku sana, maka kawan-kawannya Qusay bin Kilab juga yang membangun sebuah rumah. Bangunan dijadikan tempat musyawarah mereka. Tidaklah dibikin suatu kesepakatan kecuali di tempat itu. Bahkan tidak dilangsungkan akad pernikahan kecuali di gedung itu. Dan tidak juga diputuskan apakah kita akan berperang atau berdamai dengan suku yang lain kecuali diputuskan di tempat tersebut. Siapa yang tahu nama bangunan itu? Nggak ada yang tahu? Namanya Darun Nadwah. Pernah dengar Darun Nadwah? Enggak. Di Darun Nadwah ini nanti Abu Jahal dan para pengikutnya bermusyawarah dan dihadiri oleh iblis. Mereka bermusyawarah untuk membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun yang membangun Darun Nadwah ini siapa? Qusay bin Kilab. Nah, ini diantara keistimewaan Qusay bin Kilab. Setelah Qusay bin Kilab meninggal dunia, nanti diantara keturunan Fihr bin Malik, keturunan Quraisy, yang paling menonjol adalah Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, cucu dari Qusay. Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, cucu dari Qusay. Nah, Hashim dia mewariskan sifat-sifat kepemimpinan dari kakek, dari Qusay bin Kilab. Dia adalah seorang yang pemberani, dan dia juga adalah orang yang sangat dermawan, dan dia juga adalah orang yang sangat cerdas. Diakui kecerdasannya dan diplomasinya sangat ulung. Seorang diplomat yang sangat baik. Hashim bin Abdi Manaf yang memprakarsai pertama kali perjalanan dagang orang-orang Quraisy di musim panas ke daerah Syam dan di musim dingin ke daerah Yaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Ta'ala? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita was-saif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Mereka biasa melakukan perjalanan rihlah. Namun rihlahnya bukan tamasah, bukan hanya sekedar melancong, bukan hanya rekreasi, bukan hanya sekedar apa kata orang raun pening, enggak. Namun rihlahnya adalah rihlah niaga, perdagangan. Rihlatus syita, apa arti syita? Musim dingin, perjalanan dagang musim dingin, yaitu ke daerah Yaman. Was-saif, perjalanan dagang di musim panas ke daerah Yaman, ke daerah Syam, ke daerah Syam. Siapa yang memprakarsai ini? Hashim bin Abdi Manaf. Mekah bukanlah daerah yang subur seperti kota Madinah. Mekah dia tidak ditumbuhi oleh pohon kurma yang hijau seperti di Taif. Namun Mekah ini gersang. Tidak cocok untuk membuat lahan pertanian di kota Mekah.
Satu-satunya mata pencarian mereka adalah berdagang. Namun Hashim bin Abdi Manaf, dia memprakarsai bahwasanya kita adakan ekspor impor. Cerdas orang. Kita tidak hanya mencari pangsa pasar konsumen yang datang ke Mekah, namun kita bawa barang hasil produksi rumah tangga kita ke daerah luar, kemudian nanti ketika pulang kita bawa hasil produksi mereka ke Mekah. Dan ini sangat baik untuk menumbuhkan ekonomi orang-orang Quraisy. Makanya Allah mengatakan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka mengibadahi Rabb rumah ini. Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan hati mereka, Allah cerdaskan mereka. Mereka memiliki ide-ide yang cemerlang. Dan antum bisa bayangkan mereka bisa berjalan dari Mekah ke daerah Yaman, bisa berjalan dari Mekah ke daerah Syam dalam keadaan aman, tenang. Sementara perjalanan ke daerah Syam membutuhkan waktu berpekan-pekan. Perjalanannya ada sebulan. Berangkat sebulan, pulang sebulan. Berat perjalanan zaman dahulu. Belum ada jalan yang diaspal, belum ada. Mereka melewati daerah gurun, mereka melewati daerah wadi atau lembah. Banyak penyamun, banyak bajing loncat, banyak orang-orang jahat. Ketika itu adalah zaman jahiliyah, belum ada agama Islam, tapi mereka bisa aman. Maka Allah ingatkan orang-orang Quraisy, itu adalah nikmat Allah kepada kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepada Rabb rumah ini. Rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan yang sebelumnya mereka kelaparan. Kalau enggak berusaha, kalau enggak kerja, kalau enggak dagang, bagaimana bisa makan? Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Enggak takut, enggak gentar mereka. Padahal mereka berhadapan nanti ke Syam. Syam itu dikuasai oleh kerajaan Bizantium, Romawi Timur. Rajanya bernama Heraklius. Kemudian di daerah Yaman juga banyak raja-raja di sana. Namun Hashim bin Abdi Manaf adalah seorang diplomat yang dia bisa bernegosiasi. Dia datangi raja-raja, ini orang kampungku mau berdagang di sini. Tolong berikan keamanan, tolong diberikan jaminan agar mereka bisa berdagang dengan aman dan nyaman. Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian di antara kisah Hashim bin Abdi Manaf, suatu hari dia ketika melakukan perdagangan, perjalanan dagang ke daerah Syam, dia singgah di Yasrib. Siapa yang tahu nama Yasrib itu sekarang namanya apa? Madinah. Dia singgah di Yasrib. Ketika dia singgah di daerah Yasrib ini, dia menikahi salah seorang perempuan kota Yasrib yang bernama Salma bintu Amrin. Salma bintu Amrin dari Bani Najjar. Tinggallah Hashim bin Abdi Manaf di sana beberapa hari. Dia menikah dengan Salma tadi. Setelah dia bangun rumah tangganya di sana, dia lanjutkan perjalanan dagangnya ke daerah Syam. Dia datang ke daerah Yasrib bukan untuk menikah, namun dia sebenarnya hanya mampir singgah sebentar. Tujuan utamanya kemana? Ke Syam, mau berdagang. Hashim bersama rombongannya melanjutkan perjalanan dagang ke daerah Syam. Namun Allah takdirkan di daerah Gaza bahasa kitanya, yang sekarang terjadi pertempuran antara Yahudi dan kaum muslimin. Di daerah Gaza, Hashim bin Abdi Manaf meninggal dunia.
Di situ ajalnya. Ajalnya di situ. Dan ternyata istrinya yang ditinggal di daerah Yasrib tadi, siapa namanya? Salma bintu Amrin, ternyata dalam keadaan hamil, mengandung anak dari Hashim bin Abdi Manaf. Namun Hashim telah meninggal di daerah Filistin, di daerah Gaza. Akhirnya Salma merawat kandungannya, dan lama kelamaan anak itu lahir. Ketika anak tersebut lahir, bayi yang masih kecil, dilihat oleh Salma, ternyata di rambutnya sudah ada rambut yang berwarna putih. Di kepalanya sudah ada rambut yang berwarna putih. Sudah ada ubannya satu. Maka akhirnya Salma memberikan nama kepada anaknya ini dengan Syaibah. Siapa yang tahu arti Syaibah? Rambut putih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanta. Jazakallah khairan. Siapa namanya? Ahmad Naufal. Kelas berapa? Hah? 7C. Naam. 7C. Allah ibarik fiik. Masih kelas 7 ya? Ahmad Naufal. Apa kata Allah Ta'ala? Wa kaifa tattakuna yawman yaj'aluna al-wildan. Siapa yang hafal ayat itu? Siapa yang bisa? Masya Allah. Nah, surat Al-Muzammil. Juz keberapa itu? Juz 29. Fa kaifa tattakuna in kafartu yawman. Dan bagaimana kalian akan bertakwa, akan takut kalau seandainya kalian ingkar, kalian kafir dengan hari yang mana anak-anak pada hari tersebut mereka beruban. Maksudnya hari kiamat, anak kecil jadi beruban. Sekarang juga sudah banyak anak-anak yang beruban, ya? Ada, udah banyak. Ustaz dulu ngajar di sebuah pondok pesantren, tapi udah agak besar ya, udah aliyah. Nah, di antara thalibnya itu ada yang lebih banyak ubannya dari uban ustaz. Ada yang lebih banyak ubannya dari uban ustaz. Nah, wallahu alam, tak kenapa, mungkin pengaruh sampo kah, minyak rambut kah. Nah, anak sekarang kan pakai pomade deh. Tuh. Entah apa-apa, baunya macam-macam, gaya-gayaan. Tapi untuk kesehatan bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu juga sebagian kata orang pengaruh ini radiasi. Namun wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Radiasi, alat-alat elektronik, HP dan semacamnya itu membuat kita cepat tua katanya. Antum yang di sains mungkin belajar itu, Ustaz nggak terlalu tahu, hanya baca-baca aja. Nah, Salma tadi memberikan nama kepada anaknya yang baru lahir dengan Syaibah. Syaibah itu satu rambut putih. Lama kelamaan orang-orang mengetahui, sebelumnya saudara Hashim yang ada di Mekah tidak mengetahui kalau Hashim itu menikah di Yasrib. Tidak mengetahui mereka. Kapan mereka mengetahuinya? Mereka mengetahui 8 tahun setelah itu. Setelah Syaibah umurnya 7 atau 8 tahun. Dan Hashim itu memiliki saudara, di antaranya Al-Muttalib. Al-Muttalib. Kemudian ada Abdus Syams dan ada Naufal. Ini saudaranya Hashim, anak Abdul Manaf. Jadi anak Abdul Manaf yang terkenal laki-laki itu ada 4 orang. Hashim, Al-Muttalib,
Abdus Syams dan Naufal. Saya izin minum dulu ya. Siapa tadi? Saudara Hashim, Naufal, Abdus Syams dan Al-Muttalib. Ketika mereka mengetahui bahwasanya Hashim memiliki anak di Yathrib, akhirnya mereka bermusyawarah. Sebaiknya anak Hashim kita yang merawatnya. Karena apa? Karena di Arab paman dari pihak ayah itu sederajat dengan ayah. Yang lebih berhak terhadap anak saudara itu bukan keluarga dari pihak ibu, tapi adalah keluarga dari pihak ayah. Akhirnya mereka mengatakan, kita jemput anaknya Hashim. Kita jemput dan kita bawa ke kota Mekah, kita bina, kita didik, kita besarkan, kita asuh dia di sini. Maka berangkatlah Al-Muttalib ke daerah Yathrib. Berangkat dia ke daerah Yathrib. Tujuannya membawa Syaibah ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Yathrib, keluarga dari Salma, ibu dari Syaibah tadi, menolak. Dia tidak mau untuk menyerahkan Syaibah kepada Al-Muttalib, kepada keluarga ayahnya, kepada keluarga Hashim di Mekah, dengan mengatakan berbagai macam alasan. Dia masih kecil, dia masih butuh kasih sayang ibunya, dia juga sudah enak di kota Madinah, dia bersama paman-pamannya dari pihak ibu di sini enak, dia udah nyaman di sini. Namun Al-Muttalib mengatakan ayahnya adalah seorang pemimpin. Ayahnya adalah pimpinan kota Mekah. Dan kalau seandainya dia pergi ke kota Mekah dan kami mengasuhnya di kota Mekah, maka dia akan mewarisi kepemimpinan ayahnya ini kelak. Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah dewasa, maka kepemimpinan kota Mekah akan dipegang oleh Syaibah, oleh anak kalian ini. Akhirnya keluarga dari Salma bintu Amrin tadi setuju. Kalau begitu ya udah, nggak apa-apa, bawa aja anakku ke kota Mekah. Dibawalah oleh Al-Muttalib Syaibah tadi ke kota Mekah. Berarti Al-Muttalib siapanya Syaibah itu sebenarnya? Pamannya, saudara dari ayahnya. Antum tahu bahwasanya perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah atau dari Yathrib ke Mekah di zaman dahulu itu sangat berat. Menghabiskan sekian hari. Nabi kita SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu menempuh waktu 8 hari. 8 hari dalam perjalanan. Kurang lebih waktu yang dihabiskan oleh Al-Muttalib dan Syaibah juga selama 7 atau 8 hari. Belum ada yang namanya tren kereta api cepat Haramain dari Madinah ke Mekah, belum ada. Bahkan bus ber-AC juga belum ada. Mobil, motor pun belum ada sama sekali. Kereta pun, sepeda pun belum ada. Mereka menaiki unta, kuda atau yang sejenisnya, himar, keledai. Dan rest areanya pun gak ada seperti rest area di zaman ini. Barangkali selama 1 pekan itu 7 atau 8 hari mereka tidak bertemu dengan air kecuali hanya minum. Gak bisa mandi, gak bisa cuci muka, bajunya pun sudah mulai kotor, rambut compang-camping, baju kusut dan lain-lain. Nah, ketika sampai di kota Mekah, Al-Muttalib membonceng Syaibah, keponakannya tadi. Umurnya berapa? 8 tahun. Nah, orang-orang Mekah melihat ini Syaibah sudah sangat dekil,
rambutnya compang-camping, pakaiannya lusuh, kotor, kusut, kumal lah bentuknya. Maka orang-orang Mekah menganggap bahwasanya ini adalah budaknya Al-Muttalib. Budak dalam bahasa Arabnya apa? Abdun. Maka orang mengatakan haza Abdul Muttalib. Haza Abdul Muttalib. Ini nih budak Al-Muttalib ini. Ini adalah budak Al-Muttalib. Al-Muttalib mengatakan la, tidak. Hadza ibnu akhi, ini adalah keponakan saya, ini anak saudara saya Hashim, namanya Syaibah. Namun orang-orang mengatakan bentuknya kok macam budak. Ini adalah budak Al-Muttalib. Hadza Abdul Muttalib. Akhirnya nama Syaibah tadi hilang. Dan orang-orang Mekah memanggilnya dengan panggilan Abdul Muttalib. Nah, itulah asal mula penamaan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib anak siapa? Anak Hashim, bukan Hisam. Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibah. Dinamakan dengan Syaibah karena ada rambut putih di kepalanya. Masih bayi, masih kecil, tapi sudah ada ubannya satu. Rambut sakit kata orang kita. Akhirnya dinamai oleh ibunya dengan Syaibah. Akan tetapi orang-orang Mekah menggelarinya dengan Abdul Muttalib. Sementara Al-Muttalib itu adalah paman dari Syaibah. Nah, Abdul Muttalib, kita sudah berbicara tentang Hashim. Kita berbicara lagi tentang Abdul Muttalib. Namun kita lihat dulu jamnya. Sebenarnya Abdul Muttalib dia adalah pemimpin yang luar biasa. Ringkas saja sedikit tentang Abdul Muttalib. Dia mewarisi kepemimpinan dari ayahnya Hashim. Dan dia mewarisi sifat-sifat terpuji dari kakek buyutnya. Dia mewarisi keberanian dari Qusay. Dia mewarisi kecerdasan dari ayahnya Hashim. Dia mewarisi juga sifat-sifat dermawan yang ada pada pemimpin-pemimpin Quraisy ini. Dibandingkan pemimpin yang sebelumnya, Abdul Muttalib jauh lebih unggul dibandingkan ayahnya, dibandingkan kakeknya Qusay. Dan ada kisah, dua buah kisah yang sangat dahsyat terjadi di zaman Abdul Muttalib. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Fil, kisah tentara bergajah. Dan kisah kedua adalah tentang penggalian sumur Zam-Zam. Dan dua kisah ini agak panjang ceritanya, barangkali kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Namun untuk antum ketahui bahwasanya Abdul Muttalib dia menjalankan as-siqayah wal rifadah sebagaimana telah dijalankan oleh Qusay dan oleh Hashim. Bahkan dia lebih dermawan lagi. Tidak hanya jemaah haji, tidak hanya manusia yang dijamunya, yang diberinya makan dan minum, namun bahkan burung-burung dan hewan-hewan buas yang ada di bukit-bukit itu disuruh pelayannya, disuruh budaknya untuk memberikan makanan kepada mereka. Sehingga digelarilah Abdul Muttalib ini dengan Al-Fayyad. Al-Fayyad ini artinya yang melimpah, yang sangat-sangat dermawan. Benar-benar curah dan murah orangnya. Murah ini maksudnya mudah, bukan harganya murah. Mudah bagi dia untuk memberikan dan berbagi kepada sesama. Dan hartanya banyak. Dan dia adalah sahibul ir atau sahibu iri Makkah. Dia adalah pemilik unta kota Mekah. Kebanyakan unta di kota Mekah itu dikuasai dan dimiliki oleh Abdul Muttalib. Kita akan lihat bagaimana kisahnya. Abraha mengambil nanti
unta Abdul Muttalib. Sebanyak 200 ekor unta Abdul Muttalib diambil oleh Abraham. Dan Abdul Muttalib mengambilnya kembali. Bagaimana kisahnya? Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini terlebih dahulu para thalabah, bahwasanya kita katakan tadi nasab Nabi kita yang mulia itu adalah nasab yang paling baik di antara nasab orang-orang Arab. Nasab yang paling tinggi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Ustaz minta antum hafal ini sampai Fihr bin Malik minimal. Kalau enggak sampai kepada bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian juga mesti kita ketahui bahwasanya nasab ini dia bukan segala-galanya. Bukan berarti kalau seandainya kita tidak lahir dari nasab yang mulia, kemudian kita tidak bisa menjadi orang baik. Oh Ustaz, saya nasab orang tuanya sangat rendah Ustaz. Bukan orang yang berkedudukan tinggi. Ayah saya bukan Pak Camat, bukan Pak Lurah, bukan anggota dewan, bukan orang kaya, bukan macam-macam. Ayah saya hanya orang biasa saja. Yang dapat Senin, Kamis habis sudah. Bukan berarti bahwasanya nasab itu segala-galanya. Namun yang menjadi penilaian utama itu adalah agama dan ketakwaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi nasab. Dan baginda Nabi kita bersabda, man abta'a bihi nasabuhu, atau nasabu atau amaluhu, man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang dia lambat gara-gara amalannya, dia lambat dalam beramal, dia tidak semangat melakukan perbuatan, maka nasabnya tidak akan bisa membuat dia laju. Hanya gara-gara dia nasabnya tinggi kemudian dia paling awal, tidak. Mesti dengan amalan, mesti dengan perbuatan, mesti dengan amal soleh. Jangan antum mengira kalau kita, ayah kita orang biasa saja, kakek kita juga biasa, kita bukan dari golongan bangsawan, kita bukan dari keturunan ningrat, kita tidak berdarah biru, kemudian kita tidak bisa menjadi orang baik. Namun baginda Nabi kita adalah manusia pilihan. Dia dipilih memang dari nasab keturunan yang mulia. Nasab keturunan yang mulia, agar orang-orang tidak bisa menusuknya nanti, agar orang-orang tidak bisa menjatuhkan kok Nabi dari keturunan yang lemah, dari keturunan yang rendah. Nabi itu harusnya dari keturunan yang mulia. Nabi kita dari keturunan yang mulia, nasabnya yang paling tinggi di antara orang-orang Arab. Namun sekali lagi yang menjadi catatan, bukan itu segala-galanya. Amalan kita, akhlak kita, ini yang paling penting. Bukankah baginda Nabi kita juga mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampang kalian, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Oh ini hidungnya pesek, oh ini matanya sipit, oh ini giginya yang mancung, oh ini giginya malah apa namanya, dempet. Kalau si fulan anak orang kaya giginya dempet, bolehlah dia, bisa dia pakai apa namanya, behel. Kita ini bagaimana? Bukan itu yang penting. Antum rajin, antum baca Al-Quran, antum baca hadis, antum belajar yang giat, antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka antum akan menjadi orang yang mulia. Antum melakukan amal soleh, antum belajar, antum pergunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan masalah gaya-gayaan. Oh, tas kita jelek, sepatu kita jelek. Oh, kita orangnya juga jelek umpamanya. Si fulan dia gagah, dia anak orang kaya, dia begini begitu. Enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tampang kalian. Allah tidak melihat jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat kepada kalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Hati kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Amalan antum yang dicatat oleh para malaikat. Dan bukan berarti bahwasannya kalau seandainya dia orangnya gagah lalu pahala solatnya jauh lebih besar. Tidak. Namun siapa yang paling baik solatnya, siapa yang paling khusyuk solatnya, maka pahalanya yang paling besar. Tanpa melihat kepada bentuk tubuh kita. Tanpa melihat kepada bentuk tubuh. Jadi jangan kita ini tertipu dengan casing, dengan tampilan. Terkadang kita tertipu dengan tampilan orang. Lihat bagaimana amalannya, lihat bagaimana kalbunya, lihat bagaimana ilmunya. Jangan silau umpamanya dengan nasab yang tinggi, dengan harta yang banyak, dengan menterengnya dunia. Hakikatnya tadi yang penting. Paham? Paham tuh? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, boleh pakai kertas ya? Ya. So, siapa namanya? Kausar. Kausar. Fadhol Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Nazor sampai Adnan seperti apa? Nasab Nabi dari Nazor sampai Adnan. Nador sampai Adnan. Taib. Kita ulang lagi berarti. Dari Nador bin Kinanah ya. Fihir bin Malik tadi udah dicatat. Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nazzar bin Ma'ad bin Adnan. Kan ya, Nabi kita Mudori juga. Mudori Quraisy. Mudori dan Quraisy. Kalau hafal sampai Ma'ad bin Adnan itu sangat bagus sekali. Dari Fihir bin Malik, kemudian bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazzar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Kinanah yang tadi Kinanah bin Khuzaimah. Kinanah bin Khuzaimah. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Kemudian wastafa Bani Hashim min Quraisyin. Dan Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy.
wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Maka Nabi kita itu adalah pilihan di atas pilihan, dari pilihan dari pilihan. Dipilih Nabi kita dari keturunan Ismail, dipilih Kinanah. Dari keturunan Kinanah dipilih Quraisy. Dari keturunan Quraisy dipilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim jatuhlah pilihan Rasul itu kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pilihan di atas pilihan. Taib, sangat bagus pertanyaannya. Kausar ya, Kausar kelas 9. Ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Siapa nama tuh? Mas Mo? Akilah Haris Mulia. Ismuka awalan, Mas Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah mulia jatuh bil bakti atas ini, Pak. Pertanyaannya, siapakah pertama yang menemukan sumber air Zam-Zam? Sumber air Zam-Zam. Iya. Naam, ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus juga. Nah, sumur Zam-Zam itu awal ditemukan oleh Ummu Ismail. Oleh Ummu Ismail. Siapa nama Ummu Ismail? Hajar. Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, insya Allah kisahnya di pertemuan berikutnya. Bagaimana asal muasal munculnya Zam-Zam ini. Nanti ada yang namanya sa'i itu antara Safa dan Marwah. Nah, jadi ditemukan oleh Ummu Ismail Hajar alaihissalam. Ada yang lainnya? Satu pertanyaan lagi. Ya, yang di belakang. Alian, irfal sautan ke alian, ha? Waalaikumsalam. Nah, barakallahu fiik. Iya. Jazakallah khair. Fadhil. Asal sabi. Siapa nama? Raflian? Rafi. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kejadian di Palestina sekarang? Nah, kita sebagai kaum muslimin, sebenarnya kaum muslimin ini dia tidak dikotak-kotak oleh suku dan bangsa. Kita tidaklah dicerai-beraikan oleh perbedaan kewarganegaraan. Semua orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surat apa itu? Al-Hujurat. Hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita ini bersaudara dengan kaum muslimin yang ada di Arab, dengan kaum muslimin yang ada di Barat, dengan kaum muslimin yang ada di Afrika, dengan kaum muslimin yang ada di Amerika, dengan kaum muslimin yang ada di Australia, yang ada di Rusia. Dimanapun kaum muslimin itu adalah saudara kita. Maka ketika mereka ditimpa oleh musibah, maka harusnya kita prihatin dengan itu. Ketika mereka menghadapi masalah, minimal kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong mereka dari musuh-musuh mereka dan musuh kita juga.
Itu minimal. Kalau ada umpamanya penggalangan dana untuk Filistin, antum juga bisa untuk menyisihkan sebagian uang saku, uang jajan antum. Mana tahu di sekolah kita melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Nanti sekolah menyalurkannya ke yayasan, langsungkah ke Palestina atau umpamanya yayasan yang akan menyalurkan langsung ke rakyat Palestina atau ke Gaza sana. Nah, kita bersemangat untuk itu, bantu mereka. Rumah-rumah mereka hancur, sekolah mereka hancur, makanan mereka juga diboikot, tidak masuk barang-barang dari luar, listrik juga diputus, minum mereka juga susah. Nah, kalau seandainya kita bisa membantu, kalau doa itu ya sudah sesuatu yang harusnya kita lakukan. Kalau untuk berdoa. Namun yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bisa dengan memberikan bantuan dana. Kalau untuk turun ke sana ya barangkali antum tentu tidak dituntut untuk itu. Antum dituntut untuk belajar, untuk baca Al-Quran yang baik, yang benar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Sehingga doa antum dengan mendekatkan diri kepada Allah, doa kita lebih berpotensi untuk diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Perumpamaan masalah cinta kasih, dalam masalah persaudaraan mereka, dalam masalah berkasih sayang, itu ibarat satu tubuh. Ibarat satu tubuh. Idza staka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, maka dia mengajak anggota tubuh yang lain untuk juga bersimpati dan berusaha merasakannya. Umpamanya antum sakit gigi, umpamanya gigi yang sakit, tapi terkadang mata ikut nangis dia, padahal mata nggak sakit. Terkadang pundak bahu kita ini jadi lemas, jadi berat, dia nggak mampu untuk, padahal gigi yang sakit. Begitu juga dengan kaki, dia dibawa berjalan agak lunglai, dia lesu, lemas saja bawaan. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, diajaknya anggota tubuh yang lain untuk merasakan. Bahkan terkadang karena gigi satu yang sakit, malam hari kita nggak bisa tidur dibikin. Malam hari tubuh ini semuanya nggak bisa istirahat karena satu yang sakit. Nah, ibaratnya kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya kita dengan kaum muslimin yang lain dalam masalah persatuan kita, dalam masalah cinta kasih kita seperti itu. Ketika mereka merasakan sakit, kita juga ikut merasakan sakit. Kita bersimpati dengan itu. Jangan antum malah tidak ada perhatiannya ke situ, tidak ada simpati, tidak mendoakan kepada Allah untuk kaum muslimin yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan saudara-saudara kita yang di sana. Semoga Allah rahmati mereka, baik yang meninggalnya ataupun yang masih hidup, dan semoga Allah jaga yang masih hidup. Semoga hal ini sebagai penggugur dosa-dosa bagi mereka, mengangkat derajat mereka ke illiyin, ke tempat yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Sampai di sini, banyak maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.